Gaji 5 juta tiap bulan masuk ke rekening setelah kita kerja keras. Tapi rasanya kok nggak pernah cukup. Dan makin lama makin kerasa berat. Harga kebutuhan naik, pengeluaran nambah, tapi gaji segitu-gitu aja. Mau nabung, susah. Rasanya selalu aja uangnya kepake buat hal-hal yang nggak terduga. Pada akhirnya yang bisa disisihin cuma sedikit. Coba beli Bitcoin, tapi yang kebeli cuma recehan. Dan kesel. Ini yang gue alami juga. Sebelum gua ngomongin lebih jauh tentang Bitcoin, gua mau kalian semua berpikir di sini. Apakah ini salah kalian atau mungkin ada yang lebih besar dari ini? Karena kalau kalian perhatiin ya, bukan cuma kalian yang ngerasa hidup makin susah. Memang rupiah kita itu pelan-pelan terus melemah. Dulu ya, 1 dolar itu 14 ribuan. Sekarang itu udah 17.200, bahkan kemarin 17.300. Dan mungkin kelihatannya ini kecil, cuma angka, tapi efeknya itu kerasa kemana-mana, ke bisnis ya, bisnis import, bahkan ke kehidupan kita juga gitu. Karena harga barang itu naik, biaya hidup juga jadi naik kan, tapi gaji nggak naik cepat, segitu-gitu aja. Bahkan kenaikan gaji kita, itu mungkin nggak bisa ngalahin yang namanya inflasi. Jadi bukan karena kalian nggak bisa mengatur uang, tapi karena uang itu sendiri nilainya yang terus melemah dari waktu ke waktu. Ini bukan cuma perasaan kalian aja. Banyak data yang nunjukin bahwa daya beli masyarakat itu memang lagi turun, lagi melemah. Kita lihat nih, ada headline berita bahwa rupiah terus melemah, importir itu kebingungan dan milih wait and see untuk mengembangkan bisnisnya. Artinya apa? Dengan uang yang sama, kalian itu bisa beli lebih sedikit barang dibandingkan sebelumnya karena rupiah kita terus melemah. Bahkan di beberapa estimasi, itu daya beli kita bisa turun sampai 15 bahkan 20%. Jujur, ini bukan persentase yang kecil, ini persentase yang sangat-sangat besar. Dan coba kayak kalian bayangin, dulu uang 1 juta itu cukup buat kebutuhan tertentu. Sekarang, daya beli uang 1 juta itu kalau turun 20%, artinya cuma bisa beli barang yang harganya itu 800 ribu. Beda 200 ribu, itu jumlah yang sangat-sangat besar. Dan ini yang bikin banyak orang ngerasa, kok makin kesini makin susah ya, daya beli gua makin turun ya. Sekarang coba kita lihat lebih jelas, kita mundur ke tahun 2020. Di sini kita menghitung perbandingan uang di tahun tersebut terhadap tahun 2026. Tapi sebelum gue kasih hasil perhitungannya, di sini ada QR code yang bisa kalian foto, yang bisa kalian scan. Supaya nanti setelah nonton video ini, kalian bisa menghitung sendiri berapa sih uang kalian di tahun 2020 dibanding tahun 2026 dari daya belinya. Jadi dengan uang 100 ribu di tahun 2020, itu kalian masih bisa beli barang yang cukup banyak. Bisa buat beli makan beberapa kali dalam sehari, bisa transport, bahkan masih ada sisa. Tapi sekarang di tahun 2026, dengan uang 100 ribu juga, rasanya jauh lebih cepat habis. Barang yang dulu bisa kebeli banyak, sekarang uang 100 ribu itu cuma dapat barang yang jauh lebih sedikit. Dan ini bukan cuma soal harga yang terus naik, tapi ini juga soal nilai uang kita yang pelan-pelan terus turun dari waktu ke waktu. Sekarang kita lihat realitas di lapangan. Di kondisi yang serba sulit kayak gini, di mana daya beli selalu menurun, ada satu aset yang justru diperebutkan sama institusi-institusi, sama investor besar, yaitu apa? Bitcoin. Hari ini, per video ini dibuat, harga satu Bitcoin itu udah tembus 1,3 miliar rupiah. Bahkan waktu all time high di 6 Oktober tahun lalu, waktu harganya di 125 ribu, itu udah di angka lebih dari 2 miliar rupiah. Sementara, kalau kita ngelihat gaji UMR
itu di 5,7 juta rupiah. Coba sekarang kalian bandingin kedua angka ini. Dengan gaji 5,7, satu Bitcoin itu bukan cuma jauh, tapi jauh banget. Kan sulit dicapai oleh orang-orang. Sekarang gue mencoba untuk kasih skenario realistis, ya. Dengan gaji UMR 5,7 juta rupiah, kita breakdown. Yang pertama ada kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tuh ada makan, ada transport, ya, tempat tinggal, kos-kosan gitu ya. Makan ya misalnya 1,5 juta deh sebulan gitu ya. Transport, kalau gua setiap hari ke kantor naik MRT, itu sebulan paling enggak 500 ribu ya. Terus kos-kosan misalnya 1,5 juta juga gitu. Ini skenario ya. Dan total udah 3 juta, terus ada kebutuhan lain ya sisa 700 ribu buat senang-senang ya, jalan-jalan atau belanja-belanja gitu ya. Total 3,7 juta rupiah. Terus jangan lupa juga ini penting emergency fund atau dana darurat 1 juta, misalnya ada kalian sakit atau ada kebutuhan mendadak gitu ya, itu perlu setiap bulan disisihin. Nah sisanya itu investasi, 1 juta juga. Kemana? Ya ke Bitcoin. Karena keterbatasan uang yang kita punya, kita juga butuh cara yang realistis juga. Dan salah satu cara yang paling sederhana yaitu dollar cost averaging atau disingkat DCA. Artinya kalian beli Bitcoin secara rutin. Sistemnya sama kayak nabung dengan jumlah yang sama, tanpa peduli harga lagi naik atau harga lagi turun. Misalnya, pakai skenario yang tadi gua kasih ya, kalian sisihin 1 juta per bulan dari gaji. Kalian beli di bulan pertama di harga 74 ribu, terus di bulan kedua pas turun di 72 ribu kalian beli lagi, bulan ketiga 76 ribu, bulan keempat juga 76 ribu, dan bulan kelima itu 78 ribu. Kalian beli terus tanpa peduli harga lagi naik atau lagi turun. Kalian nggak perlu menebak kapan lagi bottom atau kapan lagi top gitu ya. Dan memang kadang dapat lebih banyak atau lebih sedikit Bitcoin-nya. Tapi dalam jangka panjang, harga rata-rata itu bisa dapat lebih rendah. Ini di case yang gue kasih, itu average price-nya itu di 75.200. Dan dengan cara ini, yang dibutuhkan oleh kalian yaitu konsisten. Dan ini yang sering kejadian, kesalahan umum yang masih dilakukan sama orang-orang di luar sana. Banyak orang sebenarnya tahu mereka harus mulai, tapi banyak kesalahan-kesalahan, contohnya orang nunggu pas harganya turun, baru mereka mau beli. Terus pas harganya udah turun, ternyata mereka malah takut, karena takut harganya makin turun dalam. Terus ada juga orang yang nunggu gajinya naik, karena uangnya jadi lebih banyak Bitcoin yang dia beli. Padahal nggak mudah juga untuk gaji naik. Gitu. Bisa, bukan bermaksud merendahkan ya. Tapi kalau nggak mulai pas gajinya kecil, mungkin pas gajinya naik juga belum tentu mulai juga. Terus ada juga orang yang nunggu waktu yang katanya tepat. Padahal waktu yang tepat itu nggak akan pernah datang kalau mereka nggak mencoba untuk memulai. Salahnya, selama ini kita ngejar target yang salah. Kita selalu mikir harus punya satu Bitcoin. Ya untuk orang yang udah paham fundamental Bitcoin, semua pun mau punya satu. Tapi karena kelihatannya jauh banget, susah ya. Akhirnya kita nggak mulai sama sekali. Udah nyerah gitu aja. Padahal yang penting itu bukan langsung punya satu Bitcoin, tapi berapa banyak yang bisa kalian kumpulin. Sedikit demi sedikit. Dari gaji ya kumpulin setiap bulan, berapapun jumlahnya. Misalnya, kumpulin dulu 0,001. Habis itu target selanjutnya 0,01. Terus target selanjutnya 0,1 dan seterusnya. Karena di market Bitcoin kayak sekarang, yang penting itu bukan siapa yang paling cepat atau siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling konsisten. Nah,
Gua mencoba untuk kasih sedikit quotes. Jadi, perjalanan menuju satu Bitcoin itu bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling konsisten. Karena 0,01 Bitcoin hari ini itu bisa jadi sangat berarti di masa depan dan mungkin jadi rebutan banyak orang. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.